Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Eka Pratiwi dengan NIM 2402095020229 dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Angkatan 2024. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang mata kuliah Sistem Operasi yang dimana menjelaskan suatu materi dari seluruh materi kelompok yang dimana pada kelompok 1 hingga kelompok 5. Tugas ini diberikan oleh Bapak Fadli Rahman Paso, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Sistem Operasi. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai tentang materi kelompok 1, yaitu CPU scheduling, yang dimana adalah suatu proses yang dilakukan oleh sistem operasi untuk menentukan urutan eksekusi proses yang ada, yang dimana di dalam antrian ready atau write queue. Scheduling ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan CPU dengan cara memilih proses mana yang akan dijalankan oleh CPU pada suatu waktu tertentu. Adapun tujuan utamanya CPU scheduling itu memaksimalkan penggunaan CPU, meningkatkan throughput, mengurangi waiting time, mengurangi response time, dan menjamin keadilan atau fairness. Adapun jenis-jenis CPU scheduling yang pertama adalah preemptive scheduling, yang dimana adalah salah satu metode penjadwalan dalam sistem operasi di mana CPU dapat mengambil kembali kendali dari suatu proses yang sedang berjalan dan memberikannya ke proses lain yang memiliki prioritas lebih tinggi atau tiba lebih dahulu berdasarkan algoritma yang digunakan. Yang kedua ada non-preemptive scheduling, yang dimana adalah metode penjadwalan CPU di mana suatu proses yang sedang dieksekusi oleh CPU tidak dapat digantikan oleh proses lain hingga proses tersebut selesai atau memasuki keadaan menunggu atau waiting state. Dalam metode ini, CPU hanya beralih ke proses lain setelah proses saat tersebut benar-benar selesai. Adapun algoritma dari CPU scheduling itu ada Fresh Come Fresh Server atau VSV, ada Shortest Job Next atau SJN, atau Shortest Job Freeze atau SJF, dan ada Round Robin atau PR, dan ada Priority Scheduling, dan ada Multi Value Queue Scheduling. Nah, dari materi tersebut mengenai CPU scheduling, ada pun tantangan dalam CPU scheduling yang dimana adalah memiliki algoritma. Tantangan utamanya itu adalah memilih algoritma yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Ada juga masalah pada CPU scheduling, yaitu kinerja performance dan keadilan atau fairness, overhead, prediksi, dan ketidakpastian. Nah, mungkin itu saja materinya, dimana dapat kita simpulkan bahwanya CPU scheduling adalah proses yang dilakukan oleh sistem operasi untuk menentukan urutan eksekusi proses yang ada di dalam antrian ready atau quit. Nah, pada bagian kedua selanjutnya, selanjutnya saya akan membahas mengenai tentang materi kedua, yaitu proses sinkronisasi. Nah, di mana sinkronisasi itu adalah suatu proses di mana saling bersamaan dan saling berbagi data bersama yang mengakibatkan race condition atau lebih dikenal dengan inkonsistensi data atau suatu proses pengaturan jalannya beberapa proses pada waktu yang bersamaan, yang dimana untuk menyamakan waktu dan data supaya tidak terjadi inkonsistensi atau ketidakkonsistenan. Nah, adapun manfaat dan tujuan sinkronisasi di mana bermanfaat untuk menyimpan data baik sementara ataupun permanen sehingga memudahkan pekerjaan. Jadi dengan menggunakan sistem tersebut maka pekerjaan kita akan lebih terdahulu dan lebih efektif karena bisa menghemat waktu. Tujuannya yaitu di mana dari sinkronisasi itu sendiri ialah untuk menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai apa yang diharapkan. Nah, adapun masalah sinkronisasi itu ada race condition, critical section, dan ada juga masalah klasiknya yaitu bounded buffer problem, readers and writer problem, dinding pleaser problem,
Dan ada bagian semaphore yang dimana juga semaphore adalah suatu pendekatan yang diajukan oleh Dijkstra yang dengan prinsip bahwasanya dua proses atau lebih data bekerja sama dengan menggunakan penanda-penanda sederhana. Semaphore mempunyai dua sifat. Yang pertama yaitu dapat diinisialisasi dengan nilai non-negatif, dan yang kedua terdapat dua operasi terhadap semaphore yaitu down dan up. Nah, selanjutnya sinkronisasi perangkat keras, di mana sistem yang banyak menyediakan dukungan hardware untuk menangani critical section kode seperti melakukan login pada single proses, yang dimana ada disable interrupt, kode yang sedang dieksekusi tidak akan mengalami preemption. Dan juga ada modern komputer yang dimana menyediakan instruksi hardware khusus yang atomik atau tidak bisa diinterupsi. Nah, solusi dari critical section itu ada solusi swap dan ada solusi test and set. Dan juga ada bagian instruksi swap, serta ada mutex atau mutually exclusion logic yang dimana adalah sinkronisasi dengan hardware terlalu kompleks bagi programmer, desainer US atau menyediakan software tool untuk di critical section problem. Terus paling sederhana adalah mutex atau mutually exclusion. Dan adapun solusi mutex atau mutual exclusion bisa dilihat pada materi dari kelompok 2. Nah, selanjutnya materi dari kelompok 3 yang dimana membahas mengenai tentang thread. Nah, thread adalah suatu unit pemrosesan terkecil pada CPU yang bersifat independen, yang dimana thread biasanya ini dijalankan bersamaan dengan unit pemrosesan lain dalam sebuah CPU core. Adapun proses single dan multi-thread, yang dimana proses single itu adalah suatu proses yang hanya dimiliki oleh satu thread untuk menjalankan tugas dalam model tersebut, maka setiap instruksi dijalankan secara berurutan seperti antrian. Adapun karakteristiknya yaitu eksekusi berurutan, kesederhanaan, dan keterbatasan. Contohnya itu program sederhana seperti kalkulator. Nah, selanjutnya proses single and multi-thread, yang dimana adalah proses yang memiliki lebih dari satu thread yang berjalan secara bersamaan, yang dimana model ini memungkinkan eksekusi beberapa tugas secara paralel dalam satu proses. Karakteristiknya yaitu eksekusi paralel, berbagi sumber daya, dan responsif. Nah, adapun karakteristik dari thread yaitu ada bagian dari proses, yang dimana merupakan unit eksekusi terkecil yang ada dalam sebuah proses, dan juga ada ringan atau liquid, yang dimana adalah sifatnya yang ringan atau liquid yang dibandingkan dengan proses, yang dimana membutuhkan lebih sedikit sumber daya sistem baik dari segi memori maupun waktu komputasi. Dan ada eksekusi paralel yaitu kemampuan untuk menjalankan beberapa bagian dari sebuah program secara bersamaan, serta ada berbagai memori, yang dimana adalah proses berbagai ruang alat memori yang sama. Dan juga yang terakhir yaitu adalah sinkronisasi dan koordinasi, yaitu adalah suatu proses berbagi ruang memori yang sama, yang dimana sangat penting untuk mencegah masalah data yang tidak konsisten atau konflik akses. Adapun komponen dari thread yaitu thread ID, program counter, register set, dan stack. Adapun jenis-jenis dari thread yaitu ada user level thread, yang dimana adalah jenis thread yang dikelola oleh aplikasi atau program itu sendiri, bukan oleh sistem operasi. Dan ada kernel level thread adalah jenis thread yang dikelola langsung oleh sistem operasi, yang berarti kernel yang bertanggung jawab untuk membuat, mengatur, dan mengakhiri thread tersebut. Adapun keunggulan dan kekurangan dari thread, di mana keunggulan dari thread yaitu adalah masalah sinkronisasi dan koordinasi, yang dimana berbagai
yang dimana berbagi ruang memori yang sama, mereka dapat saling mengakses data yang sama. Dan kedua, kesulitan debugging dan pemeliharaan. Ketiga, ada over context switch. Dan empat, ada masalah dalam pengelolaan sumber daya bersama, serta ada potensi memperburuk performa dalam beberapa kasus. Kekurangannya itu masalah sinkronisasi dan koordinasi, kesulitan debugging dan pemeliharaan, overhead, context switching, dan masalah dalam pengelolaan sumber daya, potensi memburuk performa dalam beberapa kasus. Mungkin ini kayaknya sama sih. Ke selanjutnya, adapun model-model dari multi-thread yang dimana ada model money to money, model money to one, dan ada money to money. Ini dipelajari dari mata kuliah basis data sih. Nah, mungkin itu saja dari pembahasan kelompok 3. Selanjutnya akan membahas mengenai pembahasan dari kelompok 4, mengenai tentang manajemen proses. Nah, di mana manajemen proses itu adalah suatu pendekatan yang melibatkan seringkali aktivitas berkaitan dengan siklus hidup suatu proses dalam sistem operasi, mulai dari penciptaan hingga terminasi. Adapun aktivitas dalam manajemen proses yaitu penciptaan proses, penjadwalan proses, sinkronisasi proses, dan komunikasi antar proses. Adapun tujuan manajemen proses yaitu memaksimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan responsif sistem, dan menjamin keadilan dalam alokasi sumber daya. Jenis-jenisnya yaitu interaksi pengguna, satuan proses, dan ruang alamat. Teknik canggih dalam manajemen proses itu adalah multithreading dan virtualisasi memori. Mungkin dapat kita simpulkan bahwasanya manajemen proses ini adalah suatu elemen fundamental dalam sistem operasi yang bertujuan untuk mengelola siklus hidup proses secara efisien, yang dimana proses ini memerlukan pengelolaan yang tepat agar sistem berfungsi dengan baik, terutama dalam multitasking dan penggunaan sumber daya yang optimal. Nah, selanjutnya materi terakhir dari kelompok 5, yaitu mengenai tentang struktur sistem operasi, yang dimana secara umum sistem operasi sendiri adalah software pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan, sedangkan software lainnya hanya dijalankan setelah sistem operasi berjalan, dan sistem operasi akan melakukan layanan inti umum untuk software tersebut. Layanan inti umum tersebut seperti akses ke disk, manajemen memori, dan scheduling task dan antar muka user, sehingga masing-masing software ini tidak perlu lagi melakukan tugas-tugas inti umum karena dapat dilayani dan dilakukan oleh sistem operasi. Selanjutnya, apa sih itu struktur sistem operasi? Nah, struktur sistem operasi itu adalah suatu sistem operasi modern yang besar dan kompleks, sehingga strukturnya ini harus dirancang dengan hati-hati, teliti, dan seksama supaya dapat berfungsi seperti yang diinginkan dan dapat dimodifikasi dengan mudah. Adapun macam-macam dari struktur sistem operasi yaitu ada struktur sistem operasi sederhana, struktur sistem operasi monolitik, struktur sistem operasi berlapis, struktur sistem operasi virtual mesh, dan ada struktur sistem operasi client server, serta ada struktur sistem operasi berorientasi objek, dan ada struktur sistem operasi mikrokernel. Mungkin saya nggak usah jelaskan karena sebelumnya saya pernah menjelaskan struktur tersebut dari tugas yang diberikan oleh Bapak Fadli Rahman Baso. Mungkin dapat saya simpulkan saja langsung di mana sistem operasi adalah suatu perangkat lunak utama yang mengelola perangkat keras dan perangkat lunak komputer, yang dimana seluruh sistem operasi terdiri dari 7 jenis seperti yang saya sebutkan tadi, yang dimana setiap struktur tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya, dan pemilihannya bergantung pada kebutuhan sistem operasi serta penggunaannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.